Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan paginya diawali dengan senyum manis. Senang banget bisa bareng lagi di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang, yang setia nemenin pagi kamu dengan cerita seru dan inspirasi. Nah, hari Selasa pagi seperti biasa, waktunya kita nongkrong bareng di program favorit kita, Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Program yang selalu bikin pagi makin asik karena kita bisa nyimak kisah nyata dari tokoh-tokoh keren yang penuh inspirasi. Dan pagi ini tamu kita spesial banget loh. Beliau adalah dosen di FKIP Umrah Tanjung Pinang. Pendidik yang gak cuma ngajar di kelas, tapi juga ngasih inspirasi lewat pemikiran dan pengalamannya. Yap, kita kedatangan Bapak Robby Patria yang bakal ngobrol santai soal memaknai Hari Kemerdekaan. Kita bakal bahas mulai dari semangat perjuangan sampai gimana cara ngisi kemerdekaan di zaman sekarang. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bareng kita dan nikmati obrolan santai penuh makna ini. Langsung aja kita serahkan ke yang udah siap di studio, Mas Tur Taher. Pandawa Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi para pendengar sekalian di Pandawa Radio FM. Bersama saya Mas Tur Taher dalam acara Sudut Mata. Telah hadir seorang narasumber di studio, yakni Bapak Robby Patria yang akan berbincang bersama saya dengan tema hari ini mengenai Hari Kemerdekaan. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan memberikan komentar yang positif, yakni di Instagram @pandawaradio atau di X @pandawaradio, Facebook.com pandawaradio, atau melalui WhatsApp 0811 777 1039. Dan juga Anda bisa mendengarkan streaming kami, audio streaming kami di www.pandawafm.com. Ya, kami menantikan kehadiran saudara melalui tanggapan-tanggapan yang positif dan menarik. Baik para pendengar sekalian, ya. Hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2025. Ya. Pada kirasan kedua Sudut Mata pada hari ini Selasa, menjelang sampai 1 jam ke depan, kita akan membincangkan tema yang pada bulan Agustus ini dimeriahkan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan. Nah, di tengah kita telah hadir seorang narasumber ya, yang muda, kreatif, analis, analitik, dan penggiat sosial kemasyarakatan serta politik, yakni saudara Robby Patria. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mas Tur. Ya, ceria dan semangat nampaknya Pak Robby Patria. Alhamdulillah. Kami berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu hadir kemari, walaupun kabarnya banyak kegiatan lain berkenaan dengan profesi dan kegiatan lain beliau. Baik Robby Patria, ya, kami ingin mengajak Anda untuk berbincang sejenak. Ya. Namun sebelumnya silakan ya Bung Robby untuk memperkenalkan diri dulu kepada khalayak pendengar. Silakan. Ya. Ya, nama Robby Patria, sehari-hari bekerja di dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Ya, kalau selain itu juga menjadi Direktur Perwakilan Public Trust Institute atau Putin ya. Kemudian di organisasi juga saya di anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kemudian di Sekretaris Perhimpunan Penulis Kepri. Kemudian satu Pena Kepulauan Riau. Terus juga banyak lagi organisasi lainnya yang digeluti. Kemudian asalnya dari Tambelan, Kabupaten Bintan, tapi bukan kabupaten sendiri Tambelan ya? Belum, Masih belum. kecamatan belum ya? Nah, ya, terus tapi sejak tahun 97 sudah
bermukim di kota Tanjung Tanjung Pinang. Pinang. Ya, sebelumnya SMA-nya di SMA 2 Tanjung Pinang, kemudian sekarang sedang tahap menyelesaikan PSD-nya di University Tun Sen On Malaysia. Oh gitu. Jadi SMA Tanjung Pinang, terus SD, SMP SD, SMP di Tambelan. Tambelan. Kemudian melanjutkan setelah tamat SMA di mana? STI KPN Yogyakarta Jakarta. S1-nya, S2-nya di Kanjuruhan Malang, oh Malang. Malang, kemudian S3-nya di Malaysia. Malaysia. Jadi lumayan ya perjalanan pendidikannya. Dan kalau boleh tahu bidang apa yang digeluti nih untuk ambil PhD-nya? Ya, saya sepertinya menekuni ilmu-ilmu sosial ya. Ya. Jadi S3-nya juga mengkaji kurikulum ilmu pendidikan sosial. Kurikulum ilmu pendidikan sosial. Iya, pendidikan karakternya di UTSM. Oh gitu. Nah, dan Anda sekarang aktif di Umrah sebagai tenaga pengajar. Dan Ya. bidang yang diajarkan itu tentang apa tuh? Saya mengajar Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, lalu ya banyak lah ya, Oh, gitu. jurnalisme, kemudian pengantar pendidikan, profesi pendidikan seperti itu. Dan Anda ini adalah seorang penulis, ya. Sementara sekolahnya adalah bidang selain itu, ya, ini bidang sosial. Jadi boleh tahu ini ilmu tentang jurnalismenya ini didapat dari mana? Ya, ilmu jurnalistiknya mungkin otodidak ya, Ya, karena saya dulu suka membaca majalah-majalah Tempo, baca Kompas, jadi saya pengen menulisnya seperti wartawan-wartawan senior itu. ya, ya. Jadi saya beli buku-buku Gunawan Muhammad, beli buku-buku wartawan besar dari Amerika, ya. Nah, saya belajar dari situ, latihan, dan akhirnya juga ya saya ya banyak meraih penghargaan jurnalistik di tingkat nasional. Oh. Artinya ya anak daerah juga bisa gitu bersaing dengan wartawan-wartawan di Jakarta itu yang dulu kita kagumi. Gitu. Ya kalau boleh tahu di antaranya penghargaan yang didapat itu seperti apa? Banyak sekali. Waduh. Ya, saking banyaknya. Di Kementerian Pendidikan tuh 2 kali saya juara nulis. Oh iya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, Komunikasi ya, Kementerian PDT, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, kemudian BPJS, PLN, Oh, gitu. kemudian Telkomsel, lalu SKK Migas, Ya. apalagi banyak lupa saya. Luar biasa. Ada belasan penghargaan. penghargaan. Ya? Gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan tentang tema yang tulisannya lepas. Dan tentu biasanya penulis ini juga menulis buku ya. Tentu Anda juga pernah menulis buku. Apa saja tuh? Yang terakhir 2024 saya menulis buku konsep pembelajaran. Kemudian 2024 juga ada buku Tambelan ya, buku sejarah, buku Tambelan. Kemudian buku biografi Muhammad Rudi. Lalu 2023 ekonomi digital. 2022 ekonomi pembangunan. Wah, luar biasa. Kemudian ada buku sastra, buku pantun. Saya menulis buku diawali tahun 2012. Yaitu dialektika Ijmi ya. Ijmi Tanjung Pinang waktu itu saya menjadi editornya. Itulah buku 2012. Kemudian buku biografinya Bobi Jayanto, tokoh politik di Kepulauan Riau. Ya ada belasan buku sebenarnya. Yeah. Udah ditulis. Jadi Bobi Jayanto dan biografi satu lagi tentang Haji Muhammad Rudi, calon wakil gubernur ya. Ya, nanti menunggu buku biografi berikutnya siapa gitu. Oh, ya. Oke. Baik para pendengar sekalian, itu
latar belakang singkat tentang beliau, seorang Ruby Patria yang akan berbincang bersama saya di acara Sudut Mata ya. Baik, sebelum kita lanjutkan nanti kita rehat sejenak, namun kami mengingatkan atau memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk berpartisipasi dengan Radio Pandawa ya. Ini di Instagram Pandawa @Pandawa Radio, kemudian di X @Pandawa Radio juga, kemudian Facebook.com atau Pandawa Radio, kemudian di WhatsApp 0811 777 1039, dan Anda bisa juga tetap bersama kami di audio streaming di www.pandawafm.com. Baik, kita rehat sejenak. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Baik, para pendengar Pandawa Radio FM di Kamu sering saja berada, kita lanjutkan kembali program Sudut Mata bersama saya Mas Tur Tahir, yakni membahas tentang ide dan kehidupan pribadi para tokoh di Kepulauan Riau yang akan kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran dalam kita juga menata dan meniti kehidupan kita. Kami mengundang saudara untuk berpartisipasi lewat WhatsApp 0811 777 1039 dan lain-lain channel di Pandawa Radio. Anda bisa mendengar dan juga melihat audio dan visual di Pandawa Radio ini ya. Baik, kita lanjutkan pada kilasan kedua ini bersama Bung Ruby Patria. Baik, kita lanjutkan Bung Ruby ya. Ini kita pada tanggal 12 Agustus ini ya, sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke berapa? 80. 80 lupa juga ya. Ke 80. Ya, silakan Bung Robi pandangannya tentang apa makna Hari Kemerdekaan bagi kita bangsa Indonesia. Silakan ya. Ya, pertama kan kita memang dalam arti kita merdeka ya. Jadi tidak ada penjajah yang dari Belanda, dari Portugis maupun dari Spanyol. Nah, kita sudah bebas dari penjajahan itu di tahun 1945. Nah, sekarang kita mengisi kemerdekaan. Nah, persoalannya apakah kita sudah merdeka secara ekonomi, ya, secara pendidikan, kemudian secara kebudayaan. Nah, ini yang masih menjerat kita. Bahkan kita tidak merdeka secara misalnya politik dagang kita ya dengan Amerika, maka kita harus mengemis gitu untuk supaya tarif kita tidak dikenakan pajak yang tinggi. Bahkan itu pun masih dikenakan 19% oleh Donald Trump, Presiden Amerika, dengan kita menyerahkan kekayaan potensi sumber daya alam nikel kita untuk dikerjasamakan dengan Amerika. Bahkan terbaru data-data informasi soal data pribadi rakyat Indonesia ya bisa dipakai, misalnya diserahkan ke sana. Dan itu benar itu, bukan sekedar isu yang dikatakan hoax. Itu kan memang benar. Bahkan kalau kita menggunakan medsos kan data kita sudah diambil sama Donald Trump. Facebook. Ketika kita daftar di Instagram kan, kita sudah dipakai oleh Meta gitu. Itu sebelum ada perjanjian dengan Amerika. Iya. Ya. Setelah itu apa? Ya, lebih semua lagi. data kita kan bisa dikelola mereka. Jadi setelah itu lebih luas lagi, lebih maksudnya. terbuka. Gitu. Gitu ya. Terus nah, ini kan
apanya kita merdeka? Misalnya saya kasih tahu soal kemiskinan ya. Kemiskinan Indonesia kita lihatnya standar Bank Dunia, World Bank. Sekitar 61 sampai 62% kita di garis kemiskinan. Artinya apa? Di garis atau di bawah garisnya? Di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan ya. Menurut Bank Dunia. Iya. Nah, kita termasuk negara nomor 2 yang miskin di dunia di atas Oh, iya. Zimbabwe di Afrika Selatan Zimbabwe sana. ya. Iya. Karena itu kan standarnya juga sebenarnya $2 lebih ya per hari dihabiskan oleh satu orang. Jadi kalau saya misalnya menghabiskan $3 gitu kan, Kaya berarti. udah kaya berarti. Padahal kan itu belum cukup untuk hidup layak gitu. Tapi Iya. kalau kita pakai standar BPS, Badan Pusat Statistik, malah lebih rendah lagi. 20.000 udah cukup gitu. Anda tidak disebut miskin lagi. $1 lebih sedikit ya. Iya, di bawah $2 gitu. $1 kan 16.500 ya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau kita dikasih 30.000 Hmm. sama orang, kita udah nggak miskin lagi, karena kan satu bulan dia 600 ribuan. Jadi kalau satu keluarga ada 2 anak, ya berarti sekitar 2 jutaan kan. 2 anak, 1 istri, 4 kali. Ya 4 kali 2, 4 kali 6. 4 kali 600 2.400.000. 2.400. Berarti dia tidak masuk miskin. Itu di situ semua duit sekolah anak, duit kesehatan, duit listrik, duit air, duit beras, duit dapur. Cukup nggak kira-kira? Iya. Jelas. Di dalam teorinya dianggap cukup. Dalam Tidak- teorinya cukup. Teorinya. Oleh BPS, ya. Tetapi kenyataannya Faktanya kan tidak. Makanya ya. terjeratlah rakyat kita pinjol ya. Terjeratlah judi online. Karena ingin menutupi kekurangan itu. Nah, saya sudah nulis misalnya di berbagai media soal BPS, ikutlah standarnya Bank Dunia gitu. Jangan kita ikut standar Bank Dunia, lalu kemiskinan kita tinggi, pemerintahnya malu gitu kan. Kalau standar Bank Dunia kita miskinnya 61%, atau sekitar 172 juta rakyat Indonesia tuh miskin. Dengan 80 tahun kita merdeka. Tapi kalau ikut BPS kan kita miskinnya cuma di bawah 7%. Rendah berarti. Karena 20.000 tadi ya. Ya, karena sekitar 26 juta cuma yang miskin. Artinya pemerintahnya bangga gitu. Saya berhasil menurunkan kemiskinan. Iya, iya. Tapi kan bayangkan ya, kita di Tanjung Pinang itu UMK-nya 3.700.000, 3.900.000 ya. Nah, kalau di kota-kota besar itu kan nggak bisa hidup dengan segitu UMK-nya. Jadi kita ini hidupnya dengan pas-pasan gitu. Kalau misalnya kita per kapita kita misalnya Singapura tuh merdeka tahun 65 kan? 1965. Kita merdeka tahun 45, beda 20 tahun. Ya, ya. Sekarang Singapura negara yang kecil itu yang nggak punya sumber daya alam, dia sudah 70.000 US dollar Per kapitanya. per kapitanya. Per tahun. Pendapatan setiap orang per tahun. Iya. Kita Kita Masih? 5.000 kurang. Maksimal 5.000. Berarti kan jauh sekali bedanya. Dengan Malaysia tetangga kita sudah 15-14.000. Maka mereka sudah bukan lagi negara berkembang tapi sedikit sudah maju ya. Kita kapan kita misalnya mengejar Malaysia saja? Ya nggak tahu kapan, karena sistem dengan beban utang yang tinggi ya, 8.000 triliun. Setiap tahun kita harus bayar utang 700 triliun. Tahun ini kita bayar utang 800 triliun. Ya, ya. Jadi duit kita dengan APBN 3.000 triliun lebih itu habis untuk bayar utang. Jadi kapan kita ini sejahtera? Jadi ya kita merdeka secara bebas dari penjajah, ya betul. Tapi kita merdeka secara ekonomi belum. Kita masih terjajah secara penjajahan modern gitu, penjajahan budaya ya, TikTok, Facebook, digital gitu, kemudian investasi ya. Itu yang masih kita belum terlalu merdeka gitu. Ya. Baik, Pak Rudi. Jadi kita ini 17 Agustus itu pada saat itu menyatakan kemerdekaan, bebas dari penjajahan. Namun kenyataan saat ini kita masih terjajah. Lantas sebetulnya kalau kita memperingati hari kemerdekaan itu, ya sebetulnya apa yang kita bayangkan, ya? Artinya yang kita
ingin peringati dari kondisi yang sekarang ini? Ya sesuai dengan tujuan kita merdeka. Ya, Apa sih betul. tujuan kita merdeka? Ingin mencerdaskan anak bangsa. Terus kenyataannya? Bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa? Kan caranya cuma satu, melalui pendidikan. Ya, Nah sekarang Pak Mastur bayangkan, sekolah kedinasan itu anggarannya lebih besar daripada sekolah publik. seperti apa? Misalnya Pak Mastur masuk IPDN, ya. Ya. Itu sekolah kedinasan. Ya, Dengan masuk umrah, itu kan sekolah umum ya, ya, untuk pendidikan publik tinggi ya. umum. Itu anggarannya lebih kecil dengan jumlah mahasiswanya lebih besar. Sementara kedinasan itu kecil. Anggarannya lebih kecil, jumlah mahasiswa besar. Itu Kedinasan 100 triliun anggaran untuk sekolah kedinasan, kedinasan dengan 80 triliun untuk sekolah seluruh kampus-kampus pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, 80 triliun. Sementara kedinasan 100 triliun untuk 100 triliun lebih. kalau perbandingan jumlah mahasiswa Jauh sekali, ratusan jutaan banding dengan beratus ribu gitu. Jadi apa yang ingin Buru dikatakan dengan sistem pendidikan Ini ada kita? salah tata kelola pengelolaan pendidikan kita. Nah, kemudian Sri Mulyani baru-baru ini statement Menteri Keuangan. Kenapa sih guru dan dosen itu tidak mandiri gitu, cari pendapatan kesejahteraannya dari sektor lain gitu? Kenapa harus minta ke pemerintah nambah kesejahteraannya? Lah, dia nggak bandingkan gitu. Guru di Malaysia saja dengan dosen di Malaysia dengan dosen di Indonesia kan jauh ketimpangannya. Ya, ya. Di Malaysia misalnya gaji guru sudah belasan juta sampai 20-an juta, di Indonesia kan masih 3 juta. Dosen di Indonesia rata-rata kalau ASN-nya 3 jutaan gaji pokoknya, di Malaysia sudah 20 juta. Ya, ya. Nah, apalagi bandingin dosen dengan dosen di Singapura, jauh sekali kita ketinggalannya. Bahkan di level Asia Tenggara aja kita ketinggalan gaji dosen kita. Nah, padahal dosen-dosen dan guru itulah yang menjadi ujung tombak untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Karena itu kan amanat undang-undang. Bagaimana kita bisa cerdas sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan. Ya. Kalau rakyatnya nggak cerdas, kita kan nggak bisa bersaing dengan tenaga kerja dari asing ya. Wajarlah banyak tenaga kerja asing masuk sampai ke Kepri gitu, karena skillnya nggak ada gitu. Rata-rata orang Indonesia yang kuliah di pendidikan tinggi di bawah 40%. Atau gini, ada semacam apa ya, sindiran halus lah, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh pemimpin saat ini bukan rakyat yang cerdas, justru rakyat yang tidak cerdas itulah yang dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaannya. Bagaimana menurut pandangan Bung Ya Robi? itu ada benarnya. Ya. Sehingga dengan model begitu, kalau rakyatnya tidak cerdas kan money politik mereka bisa jalan ya. Jadi rusak pemilunya. Money politik jalan, suap jalan, korupsi jalan, ya sudah. Jadi rusak dalam satu negara. Jadi kalau ikan itu kan busuk dari kepala, baru menjalar ke badan, tengah, ke ekor gitu kan. Nah, sekarang busuk sampai di mana nih? Nah sekarang di kita memang karena kalau kepalanya udah busuk, ya sudah semua jadi ikut busuk. Jadi ikan sekarang udah busuk semua nih? Udah busuk semua, Oh. karena ikannya udah udah terlalu lama di es gitu kali ya. Cuma tulangnya aja belum busuk mungkin. Jadi tata pemerintahan yang atasnya rusak, maka bawahnya akan rusak. Ya kita bisa lihat menteri-menteri kita statementnya bagaimana gitu ya. Kemudian korupsi di mana-mana, terbaru di partai politik ya, bupati ditangkap gitu. Bahkan di Kementerian Pendidikan pun tetap Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kedua kementerian yang menjaga moral bangsa ini ya. juga terindikasi korupsi. Oke, baik Bang Robi. Itu dari sisi ekonomi dan pendidikan kita katakanlah masih jauh dari itu. Jadi Bang Robi tadi menyebutkan bahwa dari sisi budaya pun kita tuh masih terjajah pada hakikatnya. Bisa jelaskan lebih jauh? Ya sekarang kita ini kan termasuk pengguna medsos nomor 4 atau nomor 5 lah terbanyak kan di dunia ya. Ya. Karena jumlah penduduk kita besar. Nah sekarang di negeri Melayu apa yang ditonton anak-anak kita? TikTok kan? TikTok video dari Cina, dari Amerika, dari Eropa gitu. Bandingkan dengan
produk kebudayaan Melayu yang ditonton oleh negara lain. Hmm. Misalnya pantun gitu ya, syair, gurindam, banyak nggak viewernya? Atau bahasa lah, Bahasa gitu. Dibandingkan dengan masalah baju batik, Pak Mastur atau Tanja itu dipakai, kita bandingkan dengan topi gitu ya, produk-produk luar masuk ke kita. Banyak yang menggunakan. Tentu banyak produk luar kan. Nah itu fakta bahwa kita secara kebudayaan juga dijajah oleh K-pop Korea gitu. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga lebih suka nonton serial Cina bersambung itu, sinetron itu. Nah itu kan menjajah kebudayaan kita secara tidak langsung. Nah apa filternya? Nggak bisa kita filter karena kita nggak bisa mantau handphone anak-anak kita setiap saat. Nah, mereka lebih terhibur dengan menonton kebudayaan asing dibandingkan menikmati budaya kita sendiri. Ya, di samping masalah ekonomi, budaya, pendidikan, bidang apa lagi sebetulnya yang kita masih terjajah sebetulnya dari negara lain? Bidang ekonomi ya. Ekonomi sudah tadi, Ya, pendidikan kemudian sudah, budaya. terus pendidikan, apa lagi? Kesehatan. Ya, Nah, sekarang bagaimana misalnya kesehatan di Malaysia sangat menjanjikan menjadi tourism, pariwisata kesehatan dibandingkan dengan kita. Kenapa orang kita banyak lebih suka berobat ke negara tetangga? Karena mungkin di sana lebih baik pelayanannya, lebih bagus teknologinya, dan lebih kualitas dokternya lebih oke. Sehingga banyak orang Kepri, orang Tanjung Pinang, orang Malaysia, orang Jakarta, Jawa berobatnya ke Penang, dan itu puluhan juta orang yang berkunjung ke sana untuk menikmati wisata kesehatan, dan Malaysia menyiapkan itu. Nah sekarang kapan Kepri ingin menyediakan fasilitas kesehatan yang hebat itu? Ya belum tentu, belum ada. Kalau kita pakai BPJS untuk misalnya operasi jantung kan harus antri dulu. Sampai jantungan nunggunya ya? Nah, ada yang sampai meninggal misalnya. Karena antriannya panjang kalau mau ke Jakarta. Jadi ekonomi, politik, budaya, kesehatan, ya kita masih ya belum tentu gitu. merdeka 100% gitu. Jadi keseluruhan aspek kehidupan kita tuh sudah terjajah. Namun adakah sebetulnya yang kita masih mandiri dalam hal apa itu menurut Bung Ruby? Nah, harusnya kan kita mandiri, kata Soekarno itu kan berdiri di atas kaki sendiri ya. Ya. Baik itu budayanya, baik itu ekonominya, pendidikannya. Tapi yang sekarang kita masih mandiri itu hebat itu kita religion, agama. Gitu. Kita termasuk negara yang paling rajin berdoa. Paling religius gitu. Religius, paling dermawan. Itu kebanggaan kita. Tapi negara-negara Nordik itu di Skandinavia mereka jarang berdoa. Karena mereka juga meninggalkan agamanya. Tapi mereka kaya, gitu kan. Nah sekarang dia terbalik, negara yang tidak rajin berdoa tapi sejahtera. Lalu negara yang rajin berdoa seperti kita nih kalah sejahteranya dibandingkan dengan negara yang tidak rajin berdoa. Itu kan pertanyaannya menarik gitu. Ada something wrong. Negara yang religius tapi korupsi juga. Unik gitu ya. Kita dipaham agama bahwa korupsi itu mencuri kan. Mencuri itu dilarang dalam agama Islam. Tapi kenapa kita suka pejabat kita korupsi gitu? Itu ada kontraproduktif teori dengan prakteknya. Harusnya dengan negara yang rakyatnya religius gitu ya, rajin berdoa, rajin sholat, rajin sedekah, harusnya dia lebih jujur, lebih transparan dalam tata kelola good governance pemerintahan. Tapi malah kita nggak jujur. Tapi mungkin begini ya, yang religius itu rakyatnya, sementara yang korupsi itu pejabatnya. Kan begitu kan, jangan samakan bahwa yang berdoa itu ya sebagian besar jujur, cuma yang mereka itu ya Allah alam ya gitu. Jadi kondisinya begitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang berdoa itu justru yang korupsi. Tidak, saya kira.
ya, karena masyarakatnya justru Tapi kan ini survei ya, survei menyeluruh, survei bahwa Indonesia adalah negara yang rajin berdoa. ya negaranya oke, tapi Rakyatnya. tapi bukan rakyat itu yang korupsi. Kan begitu. Kalaupun Penyelenggara ada ya negaranya. satu di antara 100 mungkin ya, tapi yang korupsi itu 99 yang tidak ikut berdoa yang khusyuk itu. Barangkali berdoanya pada saat kampanye mungkin. Ya. Oke, baik Bang Rudi. Ya satu hal yang ingin nanti saya tanyakan lagi. Kalau keseluruhan itu adalah kita sudah tidak lagi merdeka. Nah, kan di kita ini ada ideologinya. Tapi bagaimana, maksud saya adalah apakah ideologi kita ya yang kita jadikan sebagai dasar negara, ideologi bangsa ini juga sebetulnya juga ikut tercemar atau tidak mandiri ideologi yang menjadi pijakan dasar kita berbangsa dan bernegara. Tapi itu nanti Bung Robi kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sekarang kita berikan laluan sejenak untuk yang satu ini. Namun kami persilakan bagi saudara yang ingin berpartisipasi di X Pandawa Radio, Facebook.com Pandawa Radio, dan WA 0811 777 1039 dan audio streaming di www.pandawaradio.com. Silakan. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Baik para pendengar, bertemu kembali kita di season berikutnya dalam acara Sudut Mata, kilasan kedua bersama Bung Robi Patria. Ya. Pada para pendengar yang ingin berpartisipasi, kami persilakan untuk menyampaikan komentarnya di WA 0811 777 1039 atau di X Pandawa Radio dan Facebook.com Pandawa Radio. Baik, Bang Ruby, ya, kenapa saya tanyakan tadi bagaimana kemandirian kita dalam ideologi sebagai dasar berpijak kita berbangsa dan bernegara. Karena ya lebih kurang 10 tahun terakhir sampai sekarang ya isu tentang bahwa ya komunisme gaya baru itu muncul ya, menggerogoti ideologi kita ya. Dan awalnya ini dianggap hoax ya, dan mengada-ada ya. Dalam bahasa Melayu ini borak-borak aja, boha-boha aja. Tapi semakin hari kenyataannya kita semakin ya melihat dan menyaksikan dan merasakan bahwa seakan-akan ya ideologi kita ini agak ya tergerogoti lah. Tapi bagaimana pula pandangan Bung Robi tentang masalah ini? Ya, silakan. Ya, ideologi kita kan Pancasila ya. Ya. Prakteknya itu yang agak ruwet itu. Kenapa? Politik kita tuh sudah liberal sebenarnya, sudah pasar terbuka. Politik liberal, ekonomi ya, semua liberal. Liberal. Apa sih ekonomi kerakyatan gitu. Lah, ketimpangannya tambah gede, tambah besar ketimpangannya itu. Lebih jelek daripada zaman Soeharto kan. Koefisien Gini rasionya. Sekarang lebih yang kaya itu menguasai lebih banyak hartanya, sementara 60 juta rakyat Indonesia misalnya 60% hanya beberapa persen itu hartanya. Jadi satu orang setara misalnya jutaan orang hartanya. Kan ketimpangannya gede sekali. Jadi, nah untuk masuk ke ideologi kan menjadi pijakan kita harusnya. Kita adalah Pancasila. Gimana sih demokrasi Pancasila gitu? Kata Soekarno kan demokrasi Pancasila kita bukan mencontoh Amerika, bukan mencontoh Barat, gitu ya. Tapi kita punya demokrasi kita sendiri. Gitu. Jiwa sendiri ya. Ya, bermusyawarah untuk mufakat.
Nah, sekarang kan tidak. Dalam proses pemilihan politik pemimpin maupun presiden maupun legislatif kan yang bikin rusak ideologinya kan money politik. Orang nggak paham itu ideologi apa. Yang mereka paham, mereka dapat duit, lalu dia pilih calonnya. Ini yang bikin cost politiknya jadi tambah mahal. Pak Mastur misalnya masuk ke politik nggak bawa duit, tapi kan bawa ide. Nggak jadi, Pak. Dulu nggak bisa. terpilih. Dulu bisa. Sekarang nggak bisa. Ya. Bagaimana kita mau mendapatkan politikus yang murni dia untuk berjuang memperjuangkan aspirasi rakyat, ketika dia duduk di parlemen itu dengan mengeluarkan kos politik yang besar, yang dia akan balik modal secara teorinya, mencari BIP, break even point, biaya kampanye. Nah itu kan apa ideologi Pancasila begitu? Kan enggak. Nah kita udah saling sangat liberal dan sangat terbuka. Lu punya duit, kamu akan menang. Dan uang adalah segalanya untuk menjadi pemimpin atau menjadi anggota DPR maupun DPRD, bahkan DPD. Inilah yang membedakan kita dengan politikus awal-awal kita merdeka, model Soekarno, Hatta, Sahril ataupun Agus Salim ya, yang mereka betul-betul murni untuk berjuang membebaskan Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ketika kita masih awal-awal merdeka. Ya, itu sisi politiknya. Lantas isu tentang komunis tadi bagaimana pandangan Bung Ruby? Saya kira komunis tidaklah ada secara apa ya, secara benderanya nggak boleh, kemudian prakteknya tidak boleh ya. Memang nggak ada komunis. Secara formal tak ada. Secara formalnya nggak ada memang. Tapi kalau secara apa ya gerakan, kalau ideologi kan nggak nampak ideologi. Ya. Nah kita bisa mencontoh misalnya melihat negara komunis itu Cina. Cina itu ideologinya komunis, tetapi ekonominya kapitalis, ya kan? Dia negara komando, nggak ada partai lain, tapi dalam ekonomi mereka apa ya, sangat kapitalis. Dia memproduksi, mempekerjakan orang, lalu mengekspor, mengimpor, dan dia maju sekarang. Nah sekarang kita negara demokrasi, tapi demokrasinya demokrasi yang sedang nggak baik-baik saja, sehingga ya kapitalisnya terasa, lalu rakyatnya tidak sejahtera. Yang sejahtera elitnya. Ini yang menjadi tantangan di bidang ideologi kita. Ya, baik. Jadi Indonesia ini sepertinya secara formalnya ideologi Pancasila, namun prakteknya kadang komunis, kadang kapitalis, juga kadang-kadang ada ya komunisnya. Menurut isu yang tersebar, mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi gini ya, bagaimana dengan ini ya? Pada hari 17 Agustus dan bahkan satu hari sebelumnya, kebetulan saja sekarang hari Ahad, hari Minggu, maka masyarakat Indonesia dan masyarakat Kepri kalau kita lihat ya, memperingati 17 Agustus itu dengan berbagai macam perlombaan. Ya, ada lari karung lah, apa loncat ini, loncat itu, segala macamnya lah. Nah, menurut Bung Ruby, ya semestinya seperti apa kita memperingati hari kemerdekaan ini? Ya. Ya, kalau saya sih memperingati hari kemerdekaan dengan sewajarnya saja ya. Tapi merenung itu juga penting, muhasabah. Ya. Dengan 80 tahun kita merdeka tuh, apa sih yang sudah diperbuat untuk Indonesia? Jadi jangan pertanyakan apa yang kamu berikan kepada negara ya, atau negara berikan kepada kamu gitu. Tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negara gitu. Ya. Nah, ini kan pesan pendiri Amerika itu sangat dalam sekali. Siapa? George Washington ya? Apa John F. Kennedy atau John Thomas Jefferson? John F. Kennedy. Ya, Oke. jadi Terus 80 tahun tuh sekarang kita bisa apa gitu. Misalnya saya gitu. Saya sebagai dosen misalnya mengampu mata kuliah kewarganegaraan, PKN, kadang kita malu juga ya.
Kita malu menjelaskan textbook ini loh negara demokrasi idealnya. Tapi prakteknya itu kita nggak ideal dalam berdemokrasi. Ya, tapi Misalnya bicameral kita banci DPD. Kita DPD kita banci, nggak seperti Amerika punya power gitu ya. Di kita DPD-nya hanya apa cakapnya juga kadang nggak didengar gitu. Kemudian DPR kita juga ternyata banci juga menurut sebagian. Ya, walaupun iya dia meloloskan berbagai undang-undang yang tidak membela rakyat kan, Omnibus Law, kemudian ya undang-undang politik gitu. Ya, suka-suka mereka tergantung pesanan gitu. Oke. Dan itu mengecewakan kita. Oke, maksud saya ya dengan pandangan Bung Robi bahwa kita harus memperingati dengan merenung segala macam itu, maka hal apa, kegiatan apa yang mestinya dilakukan oleh masyarakat pada hari H itu, ya? Kalau hanya sekedar lari karung segala macamnya itu gimana? Ya, itu kan hiburan saja. Ya, hiburan Jadi, ya. Tapi dia menunjukkan kepada negara, kepada pemimpinnya, ini kami masih bahagia gitu ya. mestinya seperti apa kita memperingatinya itu selain upacara lah? Atau permainan-permainan apa yang mendidik yang sesuai dengan pemikiran kita untuk memperingati kemerdekaan itu? Iya, dari kecil kita ini kan memang dilatih Panjat Pinang gitu. Olahraga terjajah. Jadi memang gimana ya, hanya bersukaria saja. Habis itu kan apa, perubahannya itu nggak terlalu nampak. Iya. Kesenjangannya tinggi ya, apa misalnya Tanjung Pinang atau provinsi kita lah, Tanjung Pinang misalnya dengan usia 80 tahun ini harusnya kan ibu kota ini maju ya. Karena kan ini kotanya udah tua dibangunnya dari tahun 50-an kan. Tanjung Pinang bahkan zaman kerajaan Johor sudah ada Tanjung Pinang. Iya, ibu kota kerajaan Johor ya. Iya. Tapi kan ratusan tahun daerah ini ada menjadi pemukiman, tapi kan sekarang kotanya ibu kota yang paling menderita saya kira. ya, tapi kan sebagai Ibu kota provinsi, sebagai provinsi baru tahun 2005 ya. 2004. 2004. Nah, kan baru 20 tahun. Iya, cuma kan dulu kita masih bagian dari Riau. Ya, Provinsi artinya Riau. 20 tahun ini udah cukup menurut Bung Rubi untuk lebih daripada ini. Harusnya lebih hebat lagi. Kalau sekarang kan seperti autopilot jalannya. Ada nggak ada wali kota, pemimpin gubernur sama aja gitu. Oh gitu. Ya kan? Rakyatnya ya jalan sendiri-sendiri gitu. Pembangunannya juga nggak terlalu nampak. Nah, jadi bertambahnya usia merdeka itu harusnya bertambah juga kemapanan kita, kesejahteraan kita. Kan idealnya begitu. Jadi kalau kita tidak terlalu sejahtera, ada yang salah dalam tata kelolanya. Sumber daya ada, tapi gimana kita memanfaatkan sumber daya itu untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran elit. Itu yang terbalik. Berarti menjadi PR bagi Kota Tanjung Pinang, ya terutama bagi para elitnya dan terutama lagi adalah pucuk pimpinannya, ya bersama dengan pimpinan gubernurnya. Nah, saya ingin tadi bahwa tadi Bung Rubi menyebutkan bahwa ada pesan Presiden Amerika bahwa jangan tanyakan apa yang diberikan negara untukmu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan untuk negaramu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa yang saya dapatkan dari negara. Kalau tidak dapat, maka itulah yang terjadi saat ini, ya, berlomba-lomba untuk parade korupsi itu terjadi. Dan terakhir Bung Rubi, ya, apa pesan Bung Rubi ini terhadap generasi muda di hari kemerdekaan yang ke-80 ini? Ya, kalau saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa itu supaya kejarlah pendidikan tuh setinggi-tingginya. Setinggi mana nih? Setinggi-tingginya gitu. Setinggi S3, langit. Ya. S2, Oh ya, S3 paling tinggi kan? paling Ya. tinggi. Jadi dengan kualitas pendidikan yang bagus, maka itulah dasar kita, modal kita untuk mengisi pembangunan. Tapi kalau kita misalnya pendidikan kita rendah, itu kita akan susah untuk bersaing dan mengisi pembangunan. Ya. Karena yakinlah negara yang maju seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, Amerika gitu, Swiss itu
itu adalah SDM-nya yang bagus-bagus. Nah, dengan SDM yang bagus-bagus, mereka bisa melahirkan teknologi. Nah, itulah yang membuat pendapatan mereka jadi menjadi negara yang maju. Tapi kalau pendidikan kita rendah, ya kita akan jadi buruh. Jadi buruh seterusnya dengan upah kecil itu. Dan kerja di sektor informal. Nah, ya susah jadinya. Apalagi dengan keberpihakan negara kita kepada kaum-kaum miskin itu tidak terlalu besar juga ya. Misalnya bansos gitu. Bansos aja ngurusnya tidak tepat sasaran. Mendatanya tak tepat sasaran. Masa dokter dapat bantuan gitu. Kemudian bansosnya dipakai untuk judi online kan repot, makanya diblok sama PPATK. Ya, tapi salah pula sasaran. Salah pula sasaran. Iya, diblok ya. Di masjid pun diblok. Iya, uang masjid pun diblok ya. Jadi memang Memang kacau. Iya. Baik, Bu Ruby, ya ini yang untuk terakhir. Ada beberapa buku yang Bu Ruby tulis ini terkait dengan budaya. Ini tentang puisi, tentang pantun, ada 2. Nah, jadi yang ingin saya minta di antara pantun-pantun yang tulis itu, ya silakan sampaikan pantun yang paling berkesan kepada khalayak pendengar ini. Ya. Waduh, harus buka dulu bukunya. Oh ya, tidak ada ingat ya. Waduh. Saya kira di antara yang berkesan itu ada yang diingat. Kalau pantun. Atau ceritakanlah tentang buku ini, tentang pantun ini. Pantun itu kan buku yang ditulis anak saya gitu. Di Pondok Pesantren Al-Lisan. Jadi anak-anak SMP itu menulis pantun dan buku pantunnya dibukukan. Oh begitu. Bulan pantunnya dibukukan. Saya diminta untuk mengisi 1-2 buah pantun saja gitu. Sekalian menerbitkannya lah gitu. Oh begitu ceritanya. Ya. Baik, Bu Ruby, ada masih pesan terakhir, masih ada waktu sekitar 1 menit. Ya, jadi saya kira gini, di tengah kegelapan itu pasti ada sinar, ya kan? Di tengah tantangan kita berdemokrasi, bernegara, ya pasti ada harapan lah untuk kita menjadi negara yang maju. Cuma target 2045 menjadi Indonesia emas itu harus kita pertanyakan juga, jangan-jangan menjadi Indonesia cemas. Cemas, tapi sekarang memang udah cemas lah. Ya. Memang cemas gitu. Ya. 20 tahun lagi 20 tahun lagi ya. Menjelang kecemasan makin cemas. Iya, saya kira itu. Iya, gitu. Baik, para pendengar sekalian, ya. Demikian tadi perbincangan kita bersama Bung Ruby Patria. Nah, beliau samping ahli pendidik, budaya dan juga adalah tokoh pemerhati politik. Suatu ketika nanti pada saat katakanlah isu politik menghangat, kita akan undang kembali beliau untuk berbicara tentang politik kekinian terutama di Provinsi Kepulauan Riau, ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian telah bergabung bersama kami di Pandawa Radio. Sampai berjumpa kembali dalam acara acara Sudut Mata, ya. Secuil ulasan kehidupan para tokoh bersama Mas Tur Tahir dalam kilasan berikutnya. Demikian saja, terima kasih. Selamat berpisah dan bertemu kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mitra Pandawa, obrolan kita di Sudut Mata udah sampai di ujungnya. Terima kasih banyak Pak Robi atas waktu dan inspirasinya tentang memaknai Hari Kemerdekaan. Semoga kita semua makin semangat ngisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan bermanfaat. Buat Mitra Pandawa yang udah setia nyimak dari awal sampai akhir, terima kasih juga ya. Tetap jaga semangat, tetap tersenyum, dan terus jadi bagian dari perubahan yang baik. Saya dan sahabat saya Mas Tur Tahir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu lagi di Sudut Mata minggu depan. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.